Halo teman-teman, selamat datang di iPod Electrical Podcast. Untuk Electrical Podcast pada kali ini tentunya sangat menarik karena ini merupakan episode perdana dan memang sesuatu yang baru bagi kita. Dan untuk hari ini kita ditemenin sama Mas Dimas untuk membahas mengenai dunia kerja bagi lulusan teknik elektro. Untuk Mas Dimas sendiri ini merupakan elektro angkatan 2007 yang sekarang itu bekerja sebagai corporate management di Business Department Manager di PT Rekayasa Engineering. Tentunya keren banget dan nantinya pasti bakal banyak insight-insight yang baru buat teman-teman semua yang bakalan lulus dan yang sekarang mungkin menjadi mahasiswa juga bisa jadi. Halo Mas Dimas. Halo Mas Pinjar. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Oke. Nah mungkin dari yang tadi saya bilang ya Mas, saya juga udah baca-baca sedikit CV dari Mas Dimas. Banyak banget nih pengalaman-pengalaman dari Mas Dimas. Mungkin ada sekitar belasan itu sampai sekarang Mas Dimas berapa ya Mas? Belasan tahun ya Mas berarti setelah lulus dari teknik elektro yang sudah berkarir kemana-mana gitu. Pada kali ini karena kita juga keterbatasan waktu ya Mas, mungkin kita sedikit banyak ngobrol terkait. Mungkin saya di sini membawakan banyak masalah dari teman-teman, terutama dari teman-teman yang mau lulus terkait apa aja sih dunia kerja dan gimana tantangan-tantangan buat kedepannya. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya akan sedikit ada pertanyaan sebelum ke masuk kerja Mas Dimas sekarang. Mas Dimas ini, BTW Mas Dimas ini sekarang ada di Business Department Manager di PT Rekayasa Engineering. Keren banget sih. Nah, sebelum masuk ke sana, saya mungkin sedikit mau tanya. Dulu itu Mas Dimas waktu zaman kuliah gitu. Kan Mas Dimas kuliah lulus di tahun 2012 ya Mas? Betul. Angkatan 2007 berarti 5 tahun gitu. Nah, apa aja sih Mas waktu Mas Dimas kuliah ini yang apakah organisasi atau banyak proyek-proyekan atau Mas Dimas ini orang yang seperti apa waktu kuliah gitu? Siap, oke, terima kasih. Jadi poin awal ya ketika saya join di kampus elektro Undip Tercinta memang pada saat itu awalnya secara generali ya, memang konteksnya adalah teknik ya. Apa sih secara engineering itu apa ya yang bisa dikatakan oleh seluruh mahasiswa yang diimpikan pada saat itu ya. Dari mulai awal semester 1 sampai awal mulai tugas akhir dan lain sebagainya. Konteksnya memang pada saat itu mindset kita ya, poinnya waktu itu adalah kita harus belajar. Tapi kadang lupa nih, apa sih impian rekan-rekan sekalian ya, khususnya di mahasiswa teknik elektro khususnya untuk kedepannya ya. Ya ada beberapa parameter yang memang jadi patokan saya pada saat itu. Dulu ketika mahasiswa, saya sendiri ya dapat program mahasiswa wirausaha dari Undip gitu ya, di semester 5. Kemudian organisasi ya tidak banyak incas di fakultas teknik, tapi fokus di himpunan mahasiswa elektro. Tapi secara organisasi universitas ikut dalam beberapa hal ya terkait organisasi kemahasiswaan. Kemudian dari sisi akademisi ya membantu dosen sebagai asisten dosen ya dalam beberapa praktikum yang ada di semester-semester akhir pada saat itu. Kemudian tentunya di ending sebelum kelulusan ya, pasti ketika kita sudah matang ya semester 6, semester 7, itu kita diajak ya sama rekan-rekan dosen untuk membantu ya, mensupport atau membantu dengan atas nama universitas tentunya untuk mengabdi ya. Biasanya dari sisi praktisi memberikan rekomendasi ke akademisi untuk support dari beberapa proyek ya yang bisa disupport oleh mahasiswa dan dosen khususnya. Itu kita lakukan dan sampai endingnya pun akhirnya tugas akhir yang pada saat itu saya kerjakan itu ngambil dari proyek yang dikerjakan karena cukup long item project ya waktu itu sekitar 1 tahun proyek berjalan dan tugas akhir yang saya ambil juga dari proyek tersebut. Kurang lebih seperti itu sih Mas Pinca. Berarti itu proyek kan mulai sejak tahun berapa Mas berarti sebelum kelulusan itu? Semester 6 ya, jadi tahun ketiga itu sempat satu proyek ya sekitar durasi 4 bulan ya, support tim power lah ya, tim dosen power. Kemudian di semester 7 sampai semester 9 ya 1 tahun itu di area lain dan sampai akhir ya, sampai ending lulus pun juga decision-nya ada di kita juga gitu posisinya. Sampai lulus selesai baru boleh lulus. Yeah. Berarti itu proyekan yang masuk ke jaringan tegangan menengah itu bukan sih Mas? Betul, yang CTM betul, 20 CTM kV. 20 kV. Itu keren sih.
Tapi sebelum beralih ke sana ya, saya ingin nanyain, kan terkait tadi ada beberapa ikut organisasi, wirausaha, terus habis itu project-project dari dosen. Apakah semua itu apa ya, menunjang Mas Dimas buat mencari pekerjaan setelah lulusnya itu, atau memang ada beberapa yang poin penting, misal ikut proyekannya itu yang jadi poin lebihnya gitu? Oke, tentu kalau jadi karakter personal ya Mas Binja ya, dan mungkin nanti ya rekan-rekan dari mahasiswa juga bisa melihat ya case dari beberapa alma mater kita, alumni-alumni kita, bahwasanya konteks dari organisasi, konteks dari bersilaturahmi dengan praktisi itu sangat penting. Jadi kita tidak hanya berkutat di akademisi saja, elektro saja gitu ya, teknis saja. Tapi kita harus punya bekal nih rekan-rekan sekalian ya. Kita punya bekal bahwa mindset kita harus bisa bersilaturahmi, berhubungan baik ya dengan internal maupun eksternal. Kemudian kita harus membawa diri kita ya, personality kita, personal branding kita seperti apa. Itu nanti akan kepakai ketika rekan-rekan nanti lulus dari Elektro Undip tentunya. Dan itu yang akan menjadi bangga ya, khususnya dari rekan-rekan alumni ya, akan lebih bangga terkait dengan lulusan elektro itu bisa apa, kemudian oh ternyata ada yang lebih wah nih di lulusan elektro kita tercinta. Paling itu sih, jadi memang motivasinya untuk next-nya kita harus bisa punya parameter awal dulu. Oke. Tapi Mas Dimas waktu jadi mahasiswa nih, punya nggak sih Mas kayak mimpi Mas Dimas, aku nanti lulus mau kayak gini gitu, mau jadi ini, mau kerja di ini gitu. Ada nggak sih? Mas? Oke. Jadi poin waktu kepikiran ya ketika sudah semester 3 udah mulai penjurusan ya. Pada saat itu memang saya konsentrasi di power ya, di teknik arus kuat. Kemudian ya namanya orang arus kuat pasti pengennya bekerja di PLN gitu ya. Betul. Kemudian di beberapa perusahaan ternama ya. Tapi pada saat lulus itu ya walaupun memang similar ya. Jadi ilmu ke engineering kita itu kepake. Jadi engineer electrical kepake di dunia konsultan construction gitu ya. Konsultansi konstruksi yang notabene memang perusahaan ya afiliasi BUMN ya yang hingga saat ini saya bekerja. Dan itu ternyata menjadi mimpi kenyataan walaupun ya tidak sebagai on behalf owner ya. Jadi yang stakeholder yang di PLN itu tetap ada interface dengan kita pada saat itu, dan itu is okay, tidak masalah, tidak akan menjadi masalah kita. Dan nyatanya rekan-rekan yang lain juga banyak yang lulus dari elektro justru menyimpang nih dari pekerjaan yang ada saat itu dibanding konsentrasi yang mereka lakukan gitu ya, kayak Mas Danur gitu ya, ternyata buka wirausaha, dan beberapa rekan-rekan lain ya, ada yang di bank justru ya, di perbankan dan lain sebagainya sih, kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti kalau dilihat dari keinginan dari Mas Dimas, alhamdulillah tercapai ya Mas, berarti ya Mas? Ya kita harus bersyukur ya Mas Binja ya, memang konteksnya pada saat itu saya sih membawa diri saya sebagai bekal personal branding sendiri ya. Jadi tidak semata-mata kita harus lulus, kemudian kita harus mengakui bahwa kita harus tujuannya kemana gitu ya. Tapi kan ya namanya jalan Tuhan ya, wallahu alam ya, sudah takdirnya dijalankan seperti ini, dan kita harus maksimal mungkin. Kita harus berusaha ya, kalau kata Pak Sulasno ya gitu, jujur, disiplin, kerja keras gitu. Itu yang masih kami ingat ya. Karena pada saat itu cukup fight ya, kita berjuang untuk bersilaturahmi dengan beliau ya tentunya. Oke. Jadi sebagai mahasiswa akhir juga nih Mas, dari saya pribadi seringnya kayak malam-malam tuh kayak kepikiran, nanti aku mau ngapain ya ke depan ya gitu. Aku mau setelah lulus ini mau kayak gimana? Takutnya ini kan dengan mahasiswa elektro lulusan banyak banget dari berbagai univ gitu. Takutnya aku bukan salah satu orang yang bisa terpilih gitu di yang aku impikan gitu. Sebenarnya tantangan apa sih Mas buat nanti kita ketika lulus dari jadi mahasiswa elektro, terus habis itu buat menghadapi dunia pekerjaan, kita memilih dunia pekerjaan yang kita inginkan, itu tantangannya apa sih Mas sebenarnya buat setelah lulusnya itu? Oke, siap. Jadi konteks kalau kita ya challenging ke depan gitu ya, bagi mahasiswa yang akan dan yang sudah lulus, tentu kita harus membekali diri kita ya dari sisi hard skill maupun soft skill. 2 poin penting ya. Hard skill tentu ya dari teknik pengetahuan rekan-rekan sekalian. Misalkan konsentrasi power, mereka harus menguasai teknik listrik seperti apa, software-softwarenya seperti apa. Dari sisi soft skill, berkomunikasi seperti apa, kemudian bersilaturahmi dengan yang seperti apa. Itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain.
ketika kita menguasai sisi teknis gitu ya, kita belum tentu bisa berkomunikasi dengan baik ya. Bahkan itu yang jadi sorotan ya. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita hanya berkomunikasi tapi tidak didasari dengan dasar teknis, itu juga belum tentu akan bisa combine dengan baik. Dan paling tidak kita punya bekal dua-duanya masing-masing, walaupun tidak sempurna ya, kita bisa tidak sempurna dan kita bisa effort untuk kedepannya. Dan ya tentu konteks membanggakan nama alma mater Undip, Elektro Undip khususnya yang jadi kita agung-agungkan. Tentu memang kompetisi ya di luar sana, tidak hanya di Undip tapi di beberapa universitas lain cukup kencang. Dan itulah fungsi dari IATE ya khususnya ya, Ikatan Alumni Teknik Elektro, bisa men-generate atau bisa men-sharing knowledge kan ya ke rekan-rekan mahasiswa maupun rekan-rekan lulus ya. Dan bahkan kita pun juga bisa merekomendasikan mahasiswa yang bisa lulus, ya sudah lulus gitu ya, ke beberapa stakeholder alma mater yang memang menjabat di situ. Contoh memang di kami gitu ya, di Rekayasa Engineering sendiri juga dari awal saya masuk, itu juga jadi stakeholder alumni kita gitu ya. Dan sampai turun-temurun sampai saat ini pun ya, terakhir yang kemarin lulus di angkatan 2018, lulus di 2023 juga join di kita ya sekitar 4 orang. Dan itu bukti nyata bahwa IATE itu berkolaborasi dan berkomitmen untuk bisa memajukan elektro Undip tercinta. Betul. Oke. Menarik juga nih antara soft skill sama hard skill gitu ya. Karena yang sering diagung-agungkan mungkin kalau sebagai mahasiswa gitu kan adalah di soft skillnya gitu. Karena kan kita di lingkupnya kita kan banyaknya organisasi ya Mas. Tapi kalau semisal project-project itu jujur aja semenjak saya jadi mahasiswa itu jarang banget gitu. Ada ajakan dari dosen kah atau mungkin dari luar gitu. Nah mungkin terkait soft skill sama hard skill, tadi kan udah dijelasin sama Mas Dimas mengenai soft skill kan bisa kita ambil dari relationship juga bisa, terus habis itu dari organisasi juga bisa banyak. Tapi kalau secara hard skill ini sendiri Mas, hard skill ini di luar dari konteks kita sebagai mahasiswa dan kuliah, itu gimana cara buat Mas Dimas dulu waktu semenjak jadi mahasiswa, buat ngedapetin hard skill itu, kayak contoh pelatihan-pelatihannya gitu Mas? Ya, oke, tentu dari diri sendiri ya Mas Pinca ya. Kalau kita dari sisi internal dulu himpunan ya, mungkin ada beberapa program kerja pelatihan ya, yang untuk meningkatkan hard skill dari sisi internal elektro sendiri. Tapi di luar sana biasanya gitu ya, kita ada beberapa komunitas, kalau dari sisi engineering ya, etap studi di Indonesia, itu ada komunitas gitu ya, elektrisian di Indonesia dan lain sebagainya. Itu beberapa komunitas itu kita untuk meningkatkan hard skill kita, ya tentu dengan pengetahuan yang lebih ya terkait dengan technician-nya, itu bisa bergabung ke komunitas-komunitas itu. Dan itu jadi salah satu combine cycle ketika kita berbicara komunikasi dengan hard skill. Jadi mau tidak mau ya suka tidak suka kita harus bisa mengcombine ya. Jadi soft skill dan hard skill kita harus bisa di-inline-kan satu sama lain agar tentunya bisa mencapai hal yang maksimal ya untuk personal kita sendiri. Itu sih Mas Bincaya. Berarti lebih ke arah hard skill ini kita coba cari-cari ya Mas melalui komunitas-komunitas. Bahkan itu kan banyak yang gratis. Soalnya kan kalau permasalahan sekarang adalah ketika kita mau ikut pelatihan, bayarnya lumayan banget gitu. Hampir di 500 ke 600. Bahkan itu cuma hanya sekedar etap aja. Karena yang kita butuhkan kan kalau di power etap gitu. Nah, itu kan agak kesulitan buat teman-teman mahasiswa yang memang ya kekurangan biaya atau apapun itu gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ini juga sebagai saran dari saran atas Mas Dimas bisa mencari-cari lewat komunitas juga buat mencari hard skill tersebut di luar dari perkuliahan. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan nih Mas. Kalau semisal Mas Dimas kan lulus 5 tahun gitu. Tetapi sementara ini itu kita dikebut untuk lulus 4 tahun. Nah, tetapi karena kita dikebut, jadi kita itu kebutuhan akan hard skill ini akan berkurang gitu. Berkurang kan, karena kita juga nggak bisa nyari-nyari lewat magang, agak susah juga karena kita juga padat gitu. Menurut Mas Dimas sendiri, pandangan Mas Dimas, mending lulus 5 tahun tapi kita bisa magang, terus kita bisa ningkatin hard skill dari luar, project-projectan, atau lulus 4 tahun tapi cuma ya sekedar kuliah saja Mas? Ya, ini dari beberapa versi ya. Kalau kami dari praktisi gitu ya, baiknya ya memang kita matangkan dulu di dalam akademisi kita dari sisi hard skill maupun soft skill. Ya at least saya propose di usia yang matang. Jadi lulus 5 tahun is okay, tapi asal hard skill dan soft skillmu matang gitu ya. Tapi dari sisi akademisi ya kita juga tidak bisa memungkiri ya dari sisi rekan-rekan dosen maupun dari universitas jurusan ya elektro itu kan juga mengejar akreditasi ya tentunya gitu ya. Dan itu akan kita inline kan ya.
tentu dengan IATE berkolaborasi dengan himpunan maupun dengan jurusan. Coba kita petakan nih satu persatu part by partnya seperti apa agar ketika memang kita maksimalkan lulus ya di angka 4 tahun tapi tetap hard skill dan soft skill rekan-rekan itu bisa terjaga. Itu yang akan jadi ya salah satu ya personal program kerja dari rekan-rekan IATE khususnya ya nanti berkolaborasi dengan himpunan. Misalkan ada sharing knowledge atau mungkin bahkan ada yang kemarin sudah dicanangkan di beberapa program tahun lalu ya, yang coaching klinik apa namanya itu ya kemarin ya, mentoring elektro itu kan salah satu meningkatkan hard skill dan soft skillnya teman-teman mahasiswa yang baru akan lulus ya bahkan gitu ya, dan itu jadi memang baik gitu lah, apalagi yang mengisi mentor yang mengcoaching itu tidak main-main ya, ada yang beberapa pejabat di sisi struktural di beberapa perusahaan gitu ya. Itu sih cukup inline gitu Pak. Berarti nggak masalah ya Mas sebenarnya kalau lebih dari 5 tahun. Yang penting kita buat menyeimbangkan dan memaksimalkan di soft skill sama hard skillnya dulu biar lebih matang buat menghadapi dunia kerja gitu ya Mas berarti. Betul. Tapi kalau kalau kita mau masuk di dunia kerja ini sebenarnya susah nggak sih Mas? Persaingannya, peta persaingan dunia kerja teknik elektro ini. Kalau kita berbicara persaingan di dunia kerja ya, kalau kita bersaing secara umum, tentu kompetisinya akan lebih fight ya. Contoh rekrutmen di Pertamina atau di PLN gitu ya, otomatis Mas step by stepnya akan harus dipenuhi ya, lolos MCU, lolos psikotes, lolos final interview dan lain sebagainya. Tetapi kalau dari diri rekan-rekan mahasiswa sekalian yang akan lulus itu memang punya konsep ya sudah aku mau menimba ilmu dulu kemana gitu ya. Banyak kok teman-teman alumni yang welcome ya udah ayo join ke kita. Setelah itu 1 tahun 2 tahun bisa menimba ilmu dasarnya seperti apa untuk mencari yang lebih baik is okay. Itu banyak ya rekan-rekan di PP, mungkin di kami juga di rekayasa engineering, di PLN Group ya, bukannya holdingnya ya, mungkin anak perusahaan PLN, banyak yang menerima di telekomunikasi, perusahaan telekomunikasi juga banyak. Bahkan itu yang jadikan program kerja juga di teman-teman IATE, bahwa ada rekomendasi awal ketika mahasiswa mau lulus atau akan lulus, ada rekomendasi dari dosen dan bisa kita invite ya statusnya memang fresh graduate dan inland. Tapi setelah itu silakan 1 tahun 2 tahun Anda mau memposisikan diri yang lebih baik, is okay, ngikutin role yang ada silahkan. Kalau mau go ahead dan lanjut ya boleh-boleh saja. Itu ya jadi pemahaman persepsi rekan-rekan sekalian ya. Oke, jadi mungkin itu ya teman-teman tadi udah dikasih tahu sama Mas Dimas juga. Jadi ketika nanti kalian lulus, jadi jangan takut juga karena IATE ini bakal menaungi teman-teman semua buat membantu. Jadi asalkan teman-teman juga nge-reach ke teman-teman IATE juga, Mas dan Mbaknya pasti bakal dibantu. Jadi jangan takut terkait nanti kalian lulus mau jadi apa gitu. Nah, lalu ada sedikit hal yang jadi pemikiran kami. Saya sebenarnya malam-malam itu juga sama teman-teman 20 apa sih yang ingin ditanyain gitu. Nah, ada ketika kita kan sekarang mahasiswa akhir ya Mas. Kita mau masuk ke dunia kerja itu kita masih bingung gitu. Sebenarnya kita perlu jujur aja kalau kerja pasti mikirnya pasti gaji ya Mas. Nggak mungkin enggak. Kita ketika nanti lulus mending kita punya ambisi buat punya gaji tinggi gitu. Misal di multinasional anggap saja. Tapi itu butuh buat kita gagal terus atau mungkin kita butuh batu loncatan di awal aja Mas. Ya itu yang saya sampaikan tadi ya Mas Binca ya, memang konteks personal branding kita harus dikuatkan. Jadi tidak harus ambisius, kita harus mendapatkan pekerjaan di multinational company gitu ya. Tapi memang ketika itu ada rezekinya ya sudah alhamdulillah. Kalau memang belum ya kita step by step dulu. Kita kuasai dulu dari sisi teknis kita seperti apa, kita maksimalkan dikombin dengan praktisi seperti apa. Nanti lambat laun itu akan mengikuti. Jadi gaji kalian itu akan mengikuti apa yang kalian punya ya. Jadi otomatis 1 tahun 2 tahun pasti akan upgrade. Tentu beda ya dengan fresh graduate dengan 1 tahun 2 tahun Anda pengalaman pasti berbeda. Dan itu pasti dan bisa diyakini itu akan upgrade sendirinya. Dari sisi personal, dari sisi gaji pun ya yang akan didapatkan akan upgrade juga jatuhnya. Jadi tidak perlu khawatir rekan-rekan sekalian. Insya Allah ya kalau sudah rezeki akan diatur sama yang di atas dan insya Allah akan lebih baik tentunya. Ya, betul. Nah kalau dilihat juga Mas Dimas punya pengalaman banyak.
Mas Dimas punya meniti karir mungkin berapa tahun ya Mas sejak lulus ya Mas? Kurang lebih udah belasan tahun juga. Nah itu udah banyak banget pengalaman kerja dari Mas Dimas, step by stepnya juga tadi yang udah dikatain sama Mas Dimas. Tetapi dari step by step itu sebenarnya gimana sih Mas caranya Mas Dimas itu buat semakin naik gitu. Sekarang sampai jadi manajer ya Mas di manajer corporation juga jadi bisnis departemen manager, itu gimana caranya Mas? Ya tentu awal memang ketika saya join ya historical awal itu jujur malah justru belum wisuda ya waktu itu, cuma sudah lulus gitu ya. Dan ya berkat dengan alumni yang ada gitu ya, bahwa ini ada lowongan pekerjaan sebagai fresh engineer ya untuk elektro khususnya ya electrical engineer. Oke, kita proses interview dan ya sesuai dengan prosedur yang ada di perusahaan akhirnya join. Dari awal hingga beberapa tahun ke depannya gitu ya. Itu memang kita harus menguatkan dari sisi hard skill kita, khususnya di sisi praktisi. Jadi tentu ya dengan mencemplung di beberapa proyek yang ada pada saat itu, kebetulan kami di konsultan konstruksi gitu ya. Dan kita bisa kuatkan dari sisi komunikasi skill kita, bagaimana cara bergaul dengan rekan-rekan multidisiplin, kan tidak hanya di elektro saja gitu ya. Di satu perusahaan itu pasti kita berinteraksi dengan beberapa stakeholder yang ada ya, dan bagaimana kita bisa teguh dan ulet ya untuk menjalani hidup tentunya ya step by step, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan lain sebagainya. Ketika kita diamanahi menjadi sesuatu yang memang itu lebih gitu ya di sisi manajerial, dan bahkan di 2 tahun terakhir itu 3 tahun terakhir saya benar-benar pure lepas dari sisi teknis ya. Jadi dari electrical manager kemudian jadi business manager. Jadi itu benar-benar pure tidak ada hubungannya dengan teknis sama sekali. Jadi mulai diarahkan ke sisi corporate dan lain sebagainya. Dan kita harus jalani dan mau tidak mau ya itu jadi bekal kita untuk kedepannya. Mumpung rekan-rekan mahasiswa juga masih muda ya, coba silaturahmi lah dengan rekan-rekan alumni khususnya ya. Dan teman-teman alumni juga welcome kok ketika teman-teman bisa berkolaborasi. Ya kita batasin misalkan ya mahasiswa kalau luar kota agak jauh silakan komunikasi dengan alumni yang ada di Semarang. Ada Mas Danur, Pak Kiswo dan rekan sekalian gitu kan, banyak itu ya. Dan jika punya nomor kontak alumni yang ada di Jakarta, Jabodetabek atau di luar daerah misalkan, silakan dikontak. Itu komunikasi awal. Jadi personal branding kalian bisa bawa. Kita bisa lakukan approaching dengan alumni ya, walaupun secara tidak langsung mereka tuh butuh disowani gitu ya. Sharingnya seperti apa, mereka welcome kok Mas. Tidak ada yang tidak mau ya, ketika memang menghendaki bahwa ya kita butuh wawasan nih, silakan ya diomongkan saja ke rekan-rekan alumni dan itu memang teman-teman welcome sih. Gitu. Berarti kalau saya ambil nih kata kuncinya sebenarnya di arah komunikasi ya Mas. Komunikasi betul. Komunikasi baik nanti mungkin ketika kalian nantinya step by step di dunia kerja dari bawah gitu, perlebar komunikasi dan juga perlebar relationship gitu ya Mas, mungkin dengan orang-orang. Nah itu bakalan ngebantu teman-teman semua buat naik dan naik lagi kayak Mas Dimas ini. Nah mungkin saya ada tanya juga terkait prinsip hidup Mas. Terkait prinsip hidup Mas Dimas dulu dari mahasiswa gitu. Apa sih yang ngebawa Mas Dimas sampai sekarang dengan prinsip hidup itu yang kira-kira bisa kami contoh, mungkin kami tiru juga Mas. Iya oke. Tentu kalau dari sisi ya, personal skill kita ya teman-teman udah tidak bisa dikatakan lagi sudah bagus gitulah ya. Tapi dalam hal prinsip yang kemarin saya tekuni gitu ya, ketika sudah masuk mahasiswa itu semester tengah, itu bagaimana kita bisa membiayai hidup sendiri. Jadi tidak tergantung dengan orang tua ya. Kebetulan pada saat itu ya memang bisa mendapatkan income sendiri ya dari sisi usaha. Ketika itu kan ada program siswa wirausaha ya dari Undip dan kebetulan dapat, kemudian ada set job di akademisi proyek gitu ya, dan ya itu fungsi kita berkomunikasi dan bersilaturahmi dengan seluruhnya lah ya, insya Allah akan bisa nyatu dan itu yang jadi prinsip hidup saya sih. Tapi yang tentunya ya tentu memang disiplin ya yang awal ya, ketika kita berbicara disiplin waktu, disiplin bekerja, disiplin belajar dan sebagainya. Kemudian tentu kita harus ikhlas ya bahwa itu insya Allah akan yang jadi terbaik buat kita dan itu akan parameter utama yang memang
nantinya akan ngikutin sendiri, itu prinsip hidup khususnya ya. Oke, jadi keren juga ya dari Mas Dimas. Mungkin nanti bisa teman-teman tiru juga. Mungkin teman-teman yang baru semester awal-awal juga itu juga menjadi dorongan buat kalian semuanya agar nantinya kalian mungkin bisa dapat uang sendiri juga. Karena sekarang juga banyak juga ya Mas buat magang-magang yang dibiayain juga, yang dapat honor. Terus habis itu juga bisa kalian cari side job lah di mana gitu. Itu juga menjadi motivasi buat kami semua dan buat teman-teman nantinya ke depannya gitu. Nah, lalu mungkin ini terakhir karena ini waktunya udah sangat mepet. Mungkin terakhir ada nggak sih Mas pesan buat teman-teman yang sekarang buat mahasiswa akhir kah, buat teman-teman yang masih menjalani perkuliahan, buat nantinya ngehadapin dunia kerja? Oke, pesan terakhir mungkin ya dari saya ya, khususnya ke rekan-rekan. Rekan-rekan tidak perlu takut ya. Konteks ikatan alumni itu jadi menjembatani ya dari rekan-rekan mahasiswa maupun dari rekan-rekan yang akan mau lulus dan setelah lulus nantinya bisa menjadi prioritas khususnya ya untuk sharing knowledge apa sih dunia kerja seperti apa, kemudian ya tentu apa sih kita harus meningkatkan skill apa yang kurang gitu ya. Case-case itulah yang mungkin nanti akan jadi konteks akhir ya, pesan terakhir dari kami gitu ya di IAT, bahwa itu bisa kita jembatani, kita bisa sharing knowledge bersama, dan silakan teman-teman menghubungi ya dari rekan-rekan alumni siapapun itu, whatever, ketika saya butuh rekomendasi di sisi telekomunikasi, silakan nanti kita akan rekomendasikan stakeholder yang memang bergerak di bidang telekomunikasi dan lain sebagainya. Itu jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Teman-teman tetap berusaha keras ya, belajar dan ikuti sesuai prosedur yang ada di jurusan dan tingkatkan yang lebih baik ya dari saat ini. Mungkin itu sih Mas. Oke, jadi jangan lupa walaupun nanti ada pembantunya, tetap kalian belajar sungguh-sungguh buat mencapai soft skill dan hard skill yang mumpuni buat masuk ke dunia kerja yang kalian inginkan. Itu kali ya Mas? Betul Mas Pinca. Oke, mungkin buat iPod pada episode perdana kali ini ditemenin sama Mas Dimas yang sangat luar biasa, dan juga tadi pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan bisa membantu teman-teman buat meniti karir atau jenjang karir yang lebih maksimal nanti ke depannya. Dan kalian juga pastikan harus punya mimpi tentunya, karena tanpa mimpi kalian mau ngejar apa gitu. Nah, nanti buat ke depannya kalian jangan lupa tetap belajar serius agar bisa lulus dan keluar dari teknik elektro dan bisa membanggakan teknik elektro Undip. Nah, iPod pada episode perdana kali ini cukup sekian, dan mungkin dari Mas Dimas ada slogan dari IATE gitu Mas? Ya, kalau elektro kan berarti jaya gitu ya. Kalau IATE kata Pak Kiswo tadi IATE yes gitu. Oke. Mungkin sekali ya Mas. Siap. Nanti saya yang elektro, Mas Dimas yang IATE. Ya. Elektro jaya. IATE yes. Oke, ulangin dulu Mas. Kita belum persiapan. Oke. Wah. Elektro jaya. IATE yes. Oke, mungkin sekian dari pod episode perdana kali ini. Terima kasih kepada Mas Dimas atas waktu yang telah diberikan dan juga edukasi dan juga ilmunya. Mungkin kita bisa membantu dan banyak dibantu oleh Mas Dimas. Semoga ke depan kita bisa lebih maksimal lagi sebagai mahasiswa dan tentunya bisa membanggakan teknik elektro. Sekian episode Electrical Podcast. See you.